Alhamdulillah sekarang kita sedang bertemu dengan salah satu Ustaz Khairul Imam ya. Sekarang beliau menjabat sebagai pengurus di Pondok Pesantren Al-Kautsar, dan alhamdulillah beliau masya Allah menjadi beliau pelayan internasional juga, juara internasional tadi. Juara internasional 2018, 2021, 2022, 2023 sampai 2024. Ya alhamdulillah, semoga pertemuan kita kali ini memberikan keberkahan ilmu yang berkah dan supaya bisa bermanfaat buat siapapun yang menonton video ini. Jadi Ustaz, langsung ke intinya. Nah ini nama saya Muhammad Ramadan, saya dari Depok. Ini Arfan Maulana dari Bandung. Ini Ustaz Nasrul dari Jambi. Ini Bang Afif dari Bogor. Saya Ilham Raffi dari Kalimantan Barat. Nah, jadi kedatangan kami di sini sekaligus ingin mengetahui tentang ilmu agung, dan karena ada tugas dari Ustaz Ilian, dosen kami, untuk meminta ilmu pada orang yang mumpuni dalam segi ilmu. Jadi kami ingin tahu Ustaz seputar apa sih ilmu agung, Ustaz? Bisa beritahu kami ya singkatnya. Ilmu agung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ilmu nagom secara ringkas itu diambil dari dua kata sebenarnya. Pertama nagom, kemudian Al-Quran, kan ilmu nagom Al-Quran. Nagom dia sederhananya bisa dimaknai dengan lagu. Katanya an-nagmu atau an-nawamu itu bermakna lagu, kemudian disambungkan dengan kata Al-Quran, maka dia secara istilah ataupun makna, maka dia adalah lagu milik Al-Quran atau lagu-lagu Al-Quran. Itu secara ringkasnya ya. Kalau saya bisa mengenai salah satu ilmu nagom, ada 7 saja. Iya. Dan kami ingin bertanya seputar tentang ilmu sobat. Jadi Ustaz bisa beritahu ya lagu sobat mengenai sejarahnya lagu sobat. Oke. Sobat itu adalah salah satu lagu dari buku itu ya. Dia punya tingkatan, ada 4. Pertama awal pokok, kemudian ada nawa, kemudian ada ajami atau ma'al ajam, kemudian ada bastinjar. Namun di sisi lain ada juga yang menyebutkannya dengan bastinjar. Jadi apa bastinjar atau bastanjar? Kemudian soba itu dia sifatnya lebih ke sedih. Misalnya itu lagu soba cocok misalnya ketika ada makna-makna ayat yang berkaitan dengan azab, itu cocok. Nah itu tadi sifatnya dia mempunyai ciri khas yang sedih. Terus mengenai karakter juga sama berarti ya, lebih mendalam tentang baca ayat-ayat yang pada sedih gitu. Biasanya lagu soba ini dibawakan pada event-event atau kejadian-kejadian seperti apa? Bisa, terutama dalam musyawarah itu bisa. Cuman dia tidak bisa di awal, karena di awal itu setiap musyawarah biasanya diawali dengan lagu Bayati, karena Bayati itu dia rosun nagom itu, induk daripada nagom itu.
Ini nggak bisa dimulai dari lagu soba, harga. Jadi setelah tahu pasti semua orang itu mengawalinya dengan lagu baik. Nah dia ikut pada lagu itu, baru kemudian bisa masuk ke soba, bisa masuk ke nahawan. Kemudian di event-event lain bisa, misalnya ada hajatan apa namanya, kematian begitu kan, itu cocok karena ada kaitan dengan karakternya yang sedih itu, bisa mengingatkan kita yang membacanya kemudian yang mendengarkannya akan kematian, misalnya seperti itu. Baik Ustaz, mungkin Ustaz bisa ajarkan kami mengenai ilmu ilmu soba. Nanti mungkin ada beberapa teman kami yang akan mengikuti Ustaz sebagai tanda sharing juga sekalian. Ada Ustaz Ilham dan Ustaz Afan juga. Jadi Ustaz bisa mungkin beberapa baca ayat-ayat Al-Quran yang mengandung soba kalau diikuti kawan-kawan kita. Baik, baik, sekarang kita mencoba untuk praktek ya. Bagus. Mungkin teman-teman bisa buka Al-Qurannya. Kita akan praktek lagu soba pada surah At-Tin. Nanti pada prakteknya kita contohkan dulu, baru teman-teman mengikuti. Boleh ya? Boleh. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini sama basmalahnya. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Boleh teman-teman ikuti 1, 2, 3. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Itu awal maqam. Ada yang pertama dan ada yang kedua, nama dulu. Oke, kemudian ya Allah, lupa lagi. Oke, nada yang kedua nada nawa ya. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Boleh kita sama-sama. 1, 2, 3. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.
Ajami, Ajam. Panjangan. Oke, kita lanjut ke nada yang ketiga. Soba Ajami atau Soba Al-Ajam. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sama-sama. 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Cukup ya. Kalau bas pinjar itu ya kalau di musabaqah jarang dibawa, tapi kalau di event-event seperti acara boleh. Dia tuh apa ya, sebagai pelengkapnya soba. Misalnya ketika di Nahawan itu juga kita tahu sering dibawakan oleh orang-orang Indonesia. Ada 3, jawab dan jawab. Bukan aslinya ada 4, satu lagi ulang. Sebagai penutup dari Nahawan. Bas pinjar ini fungsinya sama. Kalau disenandungkan misalnya menyesuaikan dengan tausiahnya, itu misalkan lagu sobanya yang 3 tadi sudah dibawakan semua, kemudian ada satu ayat lagi atau misalnya satu potongan ayat lagi yang mau diselesaikan dengan lagu soba misalnya. Boleh kita bawakan mestinya ya untuk melengkapi soba itu. Bisa aja, cuman lebih afdolnya kalau yang makna yang karakternya itu sebuah kenikmatan ya. Surga itu kan nikmat, bayangkan itu lebih baik menggunakan nada-nada yang berkarakter yang sama dengan unsur kenikmatan itu, misalnya unsurnya berbahagia itu bisa menggunakan nada-nada dan bayati juga bisa. Boleh-boleh aja, cuman lebih afdolnya sesuaikan dengan makna ayat. Karena apa ya, kalau orang-orang Timur Tengah itu biasanya
di antara kita yang membaca, anggaplah ayat itu bermakna neraka, misalnya siksa, azab, kemudian yang sedih, kemudian kita bawakan dengan nada-nada yang karakternya bahagia, kan kurang nyambung begitu ya. Ataupun sebaliknya yang kayak tadi ya, itu ditegur itu sama guru-guru dari Timur Tengah. Misalnya waktu itu pernah ada salah satu guru besar di bidang nahwu juga, itu Ustazah Maria Alfa, cerita begitu ketika beliau dulu masih aktif seperti itu. Di Husnul-Adha. Makanya kalau orang-orang yang diikutsertakan di MTQ internasional yang di daerah Timur Tengah itu kayak Kuwait sama apalagi Iran itu sebelum mereka berangkat ke sana biasanya para guru itu mengarahkan untuk para peserta kita itu dari Indonesia agar membaca atau melakukan Al-Quran itu disesuaikan dengan makna. Karena kalau nggak sesuai, nggak bakal dijuarakan itu orang kita. Berkaitan dengan ada kesesuaian antara lagu dengan makna ayatnya. Alhamdulillah, itu karunia dari Allah kan. Tidak semua orang punya suara yang sama. Ada yang dikaruniai dengan suara yang bagus sekali, ada yang bagus, ada yang biasa-biasa aja. Kemudian bagaimana menjaganya sebetulnya. Semuanya yang berasal dari Allah saya rasa baik atau bagus ya. Kemudian bagaimana kita cara menjaganya itu dengan mempelajarinya, kemudian mengamalkannya dalam bentuk latihan atau musabaqah juga termasuk cara kita untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang Allah. Kemudian terkait terkait nafas ya. Ada banyak sebetulnya cara untuk melatih pernapasan. Di antaranya dengan lari pagi, berenang, kemudian bisa juga dengan melatih dengan ayat-ayat yang panjang, atau misalnya pada surah At-Tin tadi itu di awal kan kita gabungkan 3 ayat pertama dalam satu nafas. Kalau belum sanggup, satu aja dulu. Ini wazaitun. Kalau sudah sanggup, tambah lagi 2 ayat. Ini wazaitun wa turi sinin.
Kalau kuat lagi, bertambah lagi. Ayat 3. Innani wassaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kalau kuat lagi tambah ayat 4. Kurang lebih begitu. Terkait melatih pernapasan. Baik ya Ustaz ya. Terima kasih atas waktunya Ustaz, atas waktunya untuk sharing-sharing mengenai ilmu NATO, khususnya lagu sofa ya Ustaz ya. Jadi makasih Ustaz sekali lagi. Sama-sama. Jadi tujuan ini juga ya, sebagai salah satu persyaratan kami lulus semester apa matkul NATO gitu. Baik. Cukup ya. Ya, itu Ustaz. Terima kasih. Kita tutup. Majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi.